Kalian mau nggak subscriber 100.000 subscriber? Kita bakal ngobrol sama orang ini yang udah 100.000 subscriber. Jangan skip videonya sampai selesai, oke? Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan kebetulan saya diberi kesempatan sama yang di atas ya, sama yang di atas, untuk collab bareng sama orang ini. Ini adalah seseorang yang tidak pernah menampilkan tampangnya ya. Jadi YouTuber tanpa wajah istilah kalian ya kan. Jadi dia hanya menggunakan handphone, everybody, menggunakan handphone untuk bikin konten, dan sekarang ini subscribernya sampai 100.000 subscriber, everybody. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya kalian jadi YouTubepreneur. Mas Bejo, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Wawan. Jadi kalian harus tahu nama channelnya adalah I Bejo Channel, betul ya Mas? I Bejo Channel, benar. I Bejo Channel ini review motor. Motor. Ya. Nang apa nih? Ya, buat yang belum tahu deh. Reviewer motor baru terutama. Reviewer motor baru yang ada di dealer buat referensi orang-orang beli. Iya. Ini biar santai, ngopi ya kan? Angel. Ngopi dulu, kayaknya subscriber besar itu juga bisa grogi juga, pribadi. Grogi juga, bener. Sebat dulu ya kan. Jadi buat kalian yang kontennya seputar otomotif, ini pas banget kalian nonton video ini, karena abis ini kita bakal kupas kira-kira rahasia strategi dari I Bejo Channel ini seperti apa. Mulai nge-YouTube mulai kapan Mas? Mulai pertama kali upload itu Januari 2017. Januari 2017. Berarti totalnya sekarang 4 tahun ya. 4 tahun ya? Iya. Cuman bukan otomotif. Awalnya apa? Awalnya itu musik, karena saya suka nyanyi ya. Oh. Nah, saya suka nyanyi, daripada nyanyi di kamar mandi, lebih baik nyanyi di depan kamera. Di kamera, biar ditonton sama orang. Ya, bahasa Jepangnya ada edoe. Ternyata nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Terus habis itu bawain lagu sendiri atau cover? Lagu sendiri. Saya suka lagu sendiri kan. Oh, pantesan nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Terus habis itu setelah saya coba, kalau saya keluar jalan-jalan nemu hal-hal bagus atau tempat-tempat yang bagus di sekitar Jember, karena saya tinggal di Jember, saya abadikan. Jadi tempat-tempat wisata yang nggak mainstream, seperti di Umbul Jonggrang, Gumuk Emas. Mas Awan belum tahu pasti. Sumber. Tempat mandinya. Oh, yang di review di kayak di sungai-sungai waktu bukan. Itu Sumber, tempatnya petilasannya Roro Jonggrang. Wow. Yang ada di Gumuk Emas. Itu kan nggak mainstream. Iya. Tak buatin video itu. Terus habis itu ada jembatan di atas jalan raya di Dong Langkap Kencong, kayak gitu-gitu. Terus pertengahan 2017 saya tanya harga motor Aerox di Roxy. Saya rekam. Lah baru itu yang nonton banyak. Jadi yang sebelum-sebelumnya yang saya yang nggak niat-niat banget karena pakai handphone ya. Itu yang nonton sedikit, terus tanya, tak tulisi harga Aerox terbaru gitu waktu itu. Warna kuning, masih ada videonya. Oh, jadi itu penontonnya banyak ya? Iya, mulai dari situ. Tapi masih tetap nyanyi. Di YouTube juga? Iya, masih tetap. Jadi campur-campur awalnya? Awalnya campur-campur. Karena nggak ngerti apa-apa ya. Iya. Terus gimana? Terus habis itu, setelah itu saya tetap, karena saya nggak sadar. Karena nggak sadar kalau harus otomotif terus, itu saya belum sadar waktu itu. Kalau harus fokus ya? Kalau harus fokus itu belum sadar, jadi masih nyari. Cuman nggak berhenti upload saya. Terus konsisten. Ya. Nah, terus tetap nyanyi, terus tetap tempat-tempat wisata, sampai pernah ke tempatnya deket rumahnya Mas Wawan. Itu di Watu Ondo. Ya, mau ke apa jenenge Blater terus. Pertanian, ning Segoro iku lho. Rawacanga. Iya, pokoknya Watu Ondo lah, Watu Gedek, Watu Ondo di air terjun, sampai ke sana, sampai apa segala macem. Terus akhirnya karena saya ke Roxy lagi, rumah saya deket Roxy, ada beat yang terbaru waktu itu. Saya tanya lagi, saya buatan video lagi, viewernya
banyak lagi, sama kayak video Yamaha Aerox sebelumnya. Oke. Nah, mulai itu ada kesadaran dan akhirnya singkat cerita, tak singkatkan apa diperpanjang ini? Disingkat aja. Disingkat. Akhirnya saya ke dealer Suzuki, waktu itu masih ada Suzuki. Di Suzuki Jember, karena saya mau beli motor buat sehari-hari buat angkat galon dan anterin anak sekolah. Saya cari, karena yang paling murah Suzuki waktu itu, karena Beat kan mahal. Ya cari Next 2, nah itu mulai banyak dan akhirnya banyak yang komen, banyak subscriber juga mulai naik, akhirnya fokus sampai sekarang. Jadi intinya adalah konsisten ya? Konsisten. Dulu ngerti nggak kata kunci, terus Nggak ngerti. Ngertinya 3 bulan terakhir dari kontennya Mas Wawan, itu sungguh itu lillah itu. Tentang branding apa. Tapi subscribernya 100.000 everybody. Ya. Itu waktu awal-awal video itu pakai apa? Pakai kamera kah? Oh ya. Itu gimana? Masalah alat nih. Masalah alat, gearnya ya. Ya, gearnya. Gearnya itu karena saya waktu itu pakai handphone Samsung A5 waktu itu. Jadul banget ya. Jadul banget dan nggak diedit. Jadi video motor yang pertama kali di mall ya, yang Aerox sama yang Honda Beat itu nggak diedit. Nggak diedit. Jadi di apa namanya, di polosan langsung diupload. Langsung digelondongan. Langsung digelondongan aja. Karena orang-orang dari nama apa namanya, judulnya, jadi harga Aerox mungkin keywordnya kata kunci. Kata kuncinya itu nyampe ya. Sehingga orang butuhnya itu bukan editingnya, tapi butuhnya itu harganya berapa. Karena orang yang nonton otomotif biasanya nggak peduli dengan sinematik. Iya, nggak peduli. Yang penting adalah dapat informasi. Iya, nah, informasi. Itu everybody. Jadi buat kalian yang masih bertanya, video saya jelek, nggak bisa ngedit, itu hanya alasan ya Mas? Alasan. Hanya alasan. Ya? Buktinya dengan handphone itu bisa 100.000 subscriber. Berarti kalau sudah 100.000 subscriber, udah berkembang, udah dapat hasil, pasti udah beli kamera dong sekarang. Kamera ada punya istri, cuman nggak kepake. Nggak dipakai. Tetap pakai handphone. Tetap pakai handphone. Kenapa? Tapi diedit. Oh, sudah mulai bisa ngedit sekarang? Udah mulai bisa ngedit. Dulu gelondongan. Ngeditnya di mana? Di laptop atau di handphone? Di handphone juga. Di handphone everybody. Pakai power director. Power director ya. Oke. Iya. Dan bisa 100.000 subscriber. Jadi buat kalian nggak usah alasan lagi everybody ya. Nggak punya kamera, nggak bisa ngedit. Ini orang nggak bisa ngedit awal-awal. Dan ada alasan kenapa saya pakai handphone, editingnya pakai handphone. Karena pertama lebih praktis dan lebih simpel. Karena apa? Karena secara konten saya harus banyak sekali upload ya. Harus sering konsisten. Karena apa? Karena seiring berjalannya waktu, saya sama dealer yang dulunya saya itu pergi ke dealer nyari konten, nyari bahan untuk buat video. Sekarang saya ditelepon sama pihak Honda, Yamaha, Kawasaki sama Vespa. Iya. Dan untuk mereka itu kan kalau motor baru itu kan hampir setiap minggu ada yang baru, ada yang datang. Kalau saya pakai saya pindah ke ngeditnya ke laptop atau apa, itu butuh waktu yang agak lama. Ribet ya? Iya, jadi contohnya saya ada motor Scoopy yang baru, saya buatkan videonya. Kalau saya nggak segera upload saat itu juga, besok ditelepon Yamaha, saya akan keteteran. Iya. Jadi juga kalau nggak cepet-cepet upload, juga keywordnya akan keduluan sama yang lain. Bener, kuncinya sering upload. Nah, jadi kalau ada aturan orang-orang harus upload 2 hari atau 3 hari sekali, saya bisa 2 hari sekali, bisa sehari 3 kali. Sehari 3 kali? Sering, kan ada, bisa dicek. Jadi ada setiap hari juga ada. Saya juga menemukan sebuah pola waktu itu. Jadi pola itu untuk di YouTube ya, ketika di YouTube itu supaya konsisten, ini awal-awal saya bisa konsisten juga menemukan pola seperti itu. Seperti Mas Bejo juga. Jadi saya punya prinsip di awal-awal untuk saya bisa konsisten dengan keterbatasan yang ada, itu carilah cara yang paling gampang dan carilah cara yang paling murah, bahkan gratis. Bahkan gratis, benar. Dan bisa terjadi ya Mas? Bisa terjadi dan bisa dilihat. Supaya percaya,
nggak tahu ya kok bisa banyak ya. Aku nggak nyongko. Nggak nyangka ya. 100.000 subscriber. 100.000 subscriber. Dan jarang kelihatan muka kalau saya. Silver play button udah datang. Udah baru diklaim karena nggak ngerti. Jadi nggak ngerti kalau silver play button itu saya pikir itu langsung terbang, langsung nyampe rumah. Ternyata harus diklaim dulu. Oh, seolah-olah nggak usah ngapa-ngapain, langsung dikirim. Langsung datang gitu. kayak AdSense, langsung masuk rekening kayak gitu. Pesen Gojek gitu. Iya, langsung datang. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak, harus diklaim dulu. Dan saya agak telat karena memang ya apa adanya saya seperti itu ya. Apa ya istilahnya? 100.000 subscriber tapi tidak ngerti apa-apa, tapi itu nggak penting, nggak penting, yang penting 100.000 subscriber. Iya, pokoknya upload ya. Iya, istiqomah ya. Istiqomah ya. Istiqomah. Oke. Pernah dapet endorse nggak? Pernah ditawari. Ditawari apa? Ditawari knalpot. Karena saya otomotif kan. Ya, ditawari otomotif. Karena channel saya otomotif, ditawari knalpot. Dan disuruh nyari unit motor yang sesuai dengan speknya knalpot itu. Itu kenapa tahu? Knalpotnya motor biasanya untuk motor semi trail ya, kayak CRF, KLX atau WR kayak gitu. Berhubung saya punyanya motor Matic, itu nggak ada. Bisa sih sebenarnya untuk pinjam untuk apa? Buat video aja, untuk apa? Review knalpotnya. Cuman karena ya kembali lagi. Karena saya nggak begitu ngerti gituan, akhirnya mungkin yang endorse males ya. Nggak responsif ya? Nggak responsif. Dan saya tahu diri juga, karena secara editing lah untuk mempromosikan knalpotnya takut apa gitu ya. Ya, selalu merendah dan selalu merendah everybody. Jadi akhirnya ya nggak jadi gitu. Yang punya toko knalpotnya. Nggak jadi. Kita aja berharap dapat endorse. Ini di endorse nggak jadi. Nggak jadi. Kayaknya orang ini nggak butuh duit everybody. Ya butuh lah manusia. Dia cuma butuh bahagia. Bahagia. Ada saran nggak buat YouTuber pemula? Saran-saran buat teman-teman YouTuber pemula kira-kira untuk bikin YouTube itu yang nggak ribet. Ini kan kebanyakan alasan. Alasan belum punya alat lah, belum punya inilah, nggak bisa ngomong lah, malu lah di depan kamera dan lain sebagainya. Itu gimana sarannya? Saran kalau untuk teman-teman ya, teman-teman yang baru memulai apa yang akan memulai ini kan beda itu. Dua-duanya. Kalau yang secara bisa digabungkan dari dua tipe manusia yang seperti itu ya, itu saran saya pertama itu harus jadi diri sendiri dulu. Just be yourself. Ya, jadi diri sendiri dulu karena memang banyak sekali referensi ya di YouTube ya. Karena yang kita lihat contohnya orang Jakarta atau orang apa, cuman kita akhirnya ikut-ikut nggak jadi diri sendiri dulu. Itu yang pertama, jadi sendiri. Kenapa yang utama jadi diri sendiri itu berhubungan sama konsistensi. Kalau kita jadi diri sendiri itu akhirnya effortless. Jadi apa adanya kita. Oh, gitu. Kalau dibuat-buat itu takutnya nanti dia akan anu sama profil itu. Maksa ya? Iya, akhirnya maksa. Tidak ada kenyamanan di dalam diri melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan diri kita. Yes. Terus ya, yang kedua upload itu aja. Iya, kuncinya upload ya. Upload, iya. Betul. Jangan kebanyakan tanya, jangan kebanyakan belajar, tapi upload. Benar. Nanti dalam perjalanan pasti ada namanya niatnya, contoh pengen video tanaman kayak gitu ya. Wah, aku mau bikin video tanaman sekalian jualan. Kalau ikut katanya Mas Wawan itu kan bisa di online kan apa YouTubepreneur bisa sambil promosi atau segala macam. Betul. Cuman dalam perjalanannya yang bikin banyak viewernya itu contohnya bukan tanaman atau kehidupan dia secara pribadi, yaitu biasanya akan ketemu lah nanti. Pokoknya intinya upload gitu. Jadi setiap upload itu pasti ada ilmu yang muncul ya? Iya, dari ada kesalahan-kesalahan. Bener, ada ilmu. Mungkin ilmu pengetahuan itu datang karena ada masalah itu ya? Ada masalah. Iya. Jadi everybody buat kalian yang sedang mengalami masalah channelnya nggak nambah-nambah view-nya, nggak nambah-nambah subscriber-nya, itu sebenarnya yang di atas itu ngasih ilmu baru sebenarnya. Benar. Disuruh kita untuk belajar ya? Bingung itu reaksi dari ilmu. Wah, ngeri. Bingung itu reaksi dari ilmu. Ibejo Channel 2021. Oke. Jadi kalau bingung jangan menyerah.
Kalau bingung diikutin aja bingungnya. Justru kita harus bersyukur. Iya, dicari. Wah, aku kok apa namanya? Kok nggak nyaman, mungkin ada sesuatu yang lain atau apa itu. Ini jangan tahu diri kita sendiri kok. Kasih saran dong, kasih motivasi dong. Kalau saya sering banget ngomongin ada yang tanya tentang subscriber sepi dan lain sebagainya, kasih saran buat yang subscribernya nggak nambah-nambah, buat viewernya yang segitu-gitu aja, Mas Bejo kasih saran. Kasih saran, kalau saran saya yang utama itu yo upload sih sebenarnya. Saran gua upload. Apa ya? Sarannya Upload ya? Upload. Upload, apapun yang terjadi upload. Upload ya. Upload, dan kalau kita lihat apa ya? Ya upload sih. Nggak ada lagi selain upload ya? Nggak ada, upload. Upload terus. Upload, iya. Ada yang mengeluh juga Mas Bejo. Kenapa? Udah banyak upload Mas, udah 100 video yang saya upload, setiap hari saya upload. Kata kunci keyword SEO sudah saya lakukan dan lain sebagainya, tapi ternyata view-nya sepi. Itu harus ngapain lagi menurut Mas Bejo nih? Menurut saya pribadi ya. Iya. Mungkin dicari yang viewernya paling banyak. Kan biasanya ada yang terpopuler gitu ya. Oh iya. Nah, kan mesti beda-beda. Kita belajar dari channel kita yang paling populer itu sendiri. Seperti Mas Bejo dulu awal-awal ya. Yes. Ada 2 konten. Ada 3 malah, musik, wisata, sama otomotif. Ternyata yang jalan yang otomotif. Otomotif. Oh iya, berarti kesimpulannya ini mengambil dari pengalaman Mas Bejo, dan ini relevan dengan algoritma Mas Bejo. Oh belum. Jadi algoritma itu hanya akan mendukung video-video kita yang paling banyak yang nonton, paling banyak interaksi. Kalau ada video kita yang tidak ada yang nonton atau sepi, itu akan diabaikan. Nah, karena kenapa? Karena video yang paling banyak itu adalah algoritma menangkap ini adalah karakter kita. Gitu ya. Jadi betul banget relevan Mas Bejo. Jadi Relevan. misalnya ada 10 video ya Mas Bejo. Yes. Upload 10 untuk pemula nih. 10 video. Benar. Sebenarnya jangan berharap ini semua 10 ini bakal naik semua. Sebenarnya pasti ada satu video yang naik. Ini yang diikuti ya Mas Yang Bejo? diikutin itu, benar. Betul. Kayak saya contoh ya. Karena mungkin itu di Indonesia secara otomotif itu yang paling banyak. Kita sebut merek nggak apa ya? Nggak apa-apa. Honda. Siapa tahu Honda endorse ya. Iya, siap. Honda itu contoh Scoopy ya. Kita ada Scoopy, ada Kawasaki contohnya. Kita mungkin secara pribadi keren kan, Ninja sampai ada lagunya kan, Ninja Racinta. Itu kan keren. Cuma Ninja Racinta. Oke. Video yang saya upload dari antara Scoopy dan Ninja itu karena mungkin peminatnya itu banyak yang suka Scoopy, itu yang videonya yang naik itu Scoopy. Yang Ninjanya itu segmennya betul. Jadi belum tentu dari saya pribadi. Saya kan lebih senang, maksudnya untuk editing pun lebih antusiasan Ninja mungkin ya. Karena bagus ya. Karena bagus, keren. Keren. Dan saya nggak punya gitu kan. Nggak pengen beli juga. Tapi belum tentu orang itu sama kayak sama kayak kita gitu. Iya. Jadi mereka mungkin Ninja ini memang terlalu spesifik. Segmennya tertentu ya. Duitnya lebih, makanya yang nonton dikit mungkin gitu kali ya. Jadi bikinlah konten yang kebanyakan orang suka. Jadi kalau misalnya otomotif, janganlah review produk-produk yang bisa menjangkau sedikit. Iya. Akan susah ya. Benar. Idealisme itu penting. Wow. Ini nih, coba dengerin everybody. Idealisme itu penting. Tapi kita harus realistis. Iya. Kirain apa? Muncul filosofi sama. Ya kan itu. Kudu realistis, Pak. Harus realistis. Ternyata oke. Jadi seperti itu ya. Terus Mas Bejo kira-kira ini kan sudah mencapai 100.000 subscriber. Iya. Nah, kemudian step selanjutnya ada target-target berikutnya nggak Mas Bejo? Atau ada target? Ada. Bukan target sih sebenarnya. Ada lebih ke tanggung jawab moral ya. Wow, ngeri. Jadi nggak peduli ya? Nggak peduli angkanya? Oh, angka nggak. Nggak peduli? Nggak peduli saya. Karena apalah artinya angka kalau tanpa makna ya? Iya, karena gini, saya lebih ke fokus yang subscriber saya yang udah subscribe aja. Jadi saya ada semacam tanggung jawab pada mereka. Yang secara waktu menyempatkan mampir dan subscribe, saya ingin memberikan sesuatu pada mereka.
dengan cara ya perbaikan-perbaikan. Oke. Seperti kita ceritakan dari tadi, pertama pakai handphone yang biasa secara nggak diedit, terus akhirnya diedit. Dan nanti kalau ke depan saya ingin kayak semacam ada kamera yang buat motovlog, test ride dan segala macam. Soalnya belum ada test ride. Belum ada test ride aja 100.000. Kontennya belum ada test ride? Belum. Wah, ini bakal seru ya karena nyata ya kalau Iya, test ride. test ride. Kalau kan pakai vlog gitu loh, kayak orang-orang yang motovlog. keren-keren ya. Saya kan nggak keren. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi perlu adanya tanggung jawab everybody. Yes. Ini kebanyakan YouTuber pemula itu tidak peduli penonton. Kesalahan yang saya garis bawahi setelah saya tampung dari beberapa komen di channel ini, tidak peduli, yang mereka pedulikan hanya fokus untuk mencari angka. Bagaimana subscriber tambah, bagaimana viewer tambah. Sedangkan sebenarnya viewer atau penonton itu manusia, Mas. Manusia. Yang butuh perhatian. Benar. Punya hati, punya pikiran. hati, Ya kan? benar. Jangan sampai kita membuat mereka kecewa. Iya. Ya. Nah, itu salah satu bentuk, itu strategi sebenarnya everybody. Cuman agak sadar. Itu strategi, Mas. Aslinya ya. Jadi bagaimana caranya kita bertanggung jawab kepada penonton. Seperti halnya dengan channel ini, Mas Bejo. Saya belum puas kalau yang nonton channel ini belum ada yang seperti Mas Bejo. Oh gitu. Iya. Gitu. Saya istilahnya apa gunanya channel ini kalau yang nonton gagal semua? Gagal semua, benar. Jadi seperti itu. Harus berkembang lah ya. Iya. Karena sebaik-baik manusia itu kan manusia bermanfaat untuk Bermanfaat, orang lain. benar. Iya, ya. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang punya channel YouTube dan bikin konten, yang harus difokuskan adalah penonton. Bagaimana penonton bisa nyaman, penonton bisa dapat manfaat dan tidak rugi nonton ya. Tidak rugi. Jadi seperti itu, dan yang paling penting juga jangan sampai mengecewakan mereka. Jangan sampai mengecewakan, benar. Banyak kasus yang subscriber turun, mungkin penontonnya kecewa ya. Kecewa. Penontonnya kurang puas, bosen ya. Bosan juga. Nggak ada perubahan. Mungkin Mas Bejo kalau pakai handphone terus kemungkinan besarnya juga penonton bosen ya. Benar. Aku udah antisipasi itu. Udah ada antisipasi. Karena apa? Saya suka, saya dari dulu kan suka kata-kata ya, suka apa istilah bujangga ya. Bujangga nih. Iya. Jadi yang saya tangkap hampir semua orang itu sama, cuman nggak sadar. Seperti saya nggak sadar tentang bahwa yang saya lakukan secara otodidak itu sebenarnya adalah strategi atau apa segala macam. Dan di luar sana mungkin yang saya tahu belum tentu orang tahu. Betul. Nah kalau untuk YouTube itu jangan dipakai untuk mencari kasarannya, mencari nominal uang atau apa, meskipun itu manusiawi ya. Tapi jadikanlah itu alasan untuk menjaga kita punya hope atau harapan itu. Wow. Kan ada alasan ya. Alasan kan ada pepatah kan ya luar. Just give me a reason to keep my heart beating kan. My God. Artinya apa Mas Bejo? Berikanlah aku alasan untuk menjaga jantungku tetap berdetak. YouTube bagi saya seperti itu. Ngopi dulu ya guys. Alright. Jadi YouTube, saya bangun tidur, saya ada alasan untuk melakukan sesuatu pada hari itu. Lebih deepnya seperti itu, lebih dalamnya seperti itu.